pula kita hadiahkan baju bulan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi ada yang tahu Lailatul Qadar itu apa? Apa itu? Allah malam 1000. Ada lagi yang lainnya? Lailatul Qadar kata teman kamu malam penuh keberkahan. Ada yang lainnya? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi kalau hitungan kita di Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1 tahun kan hitungannya kan? Kalau 1 tahun berarti dia ada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai dia 83 atau 84 tahun. Itu namanya 1000 bulan. Nah, banyak. Jadi bulan yang 1000 bulan itu kita hanya mengamalkan 1 malam saja amal soleh, tapi kita mendapatkan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan pahala yang 1000 bulan, nak, bukan. Tapi dilebihkan sama Allah. Lebihnya itu atau lebih banyak, ya Allah kita nggak tahu. Tapi yang pasti dilebihkan sama Allah. Lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Bayangkan kalau malam seperti itu, malam-malam ganjil datangnya Lailatul Qadar itu, tapi anak-anak ibu bangga kok, ngorok atau kelewatan. Nah, jangan sampai ini ya. Amalan belum banyak, ya kan? 1000 bulan ini, amalan yang 1 malam itu kita harus mengisinya dengan amal soleh. Sangat sayang dilewatkan anak-anak ibu. Misalnya siap isya udah ngorok, atau duduk di persimpangan rame-rame sama temannya, atau racing-racing jalan-jalan ke rumah sana, ya kan, berjalan. Sangat disayangkan sekali. Karena apa? Kita namanya hidup itu kan butuh bekal ya. Kenapa kita harus perbanyak bekal kita atau memperberat amal soleh kita? Kenapa? Agar masuk surga tanpa hisab, kata teman-teman. Yang lain? Karena ya kita itu mau ditimbang amal soleh kita Tuhan. Saat ini malaikat menjaga dari kanan, dari kiri, roki, pantit, dari depan, belakang juga kita penuh penjagaan. Jadi apapun yang kita lakukan ya dicatat perbuatan kita itu. Nah, sementara kita menyadari apakah selama ini sholat kita pun, kalau infak kita udah banyak, atau perbuatan kita gimana, kita yang menjalani. Nah, kalau kita menyadari bahwa diri kita itu penuh dengan kealpaan, kekurangan, ya, dalam untuk meningkatkan ibadah itu sangat-sangat sulit. Kita menyadari itu, inilah saatnya kesempatan emas yang akan kita hadapi Lailatul Qadar ini. Dia datang 20 ke atas di saat malam-malam ganjil. Waktunya itu dari Isya sampai terbit fajar. Kenapa? Kalau amalan para nabi, para salafus soleh, para sahabat itu kita nggak bisa ya seperti mereka. Kita sadari itu. Kenapa? Rasulullah aja kalau sholat dia kakinya sampai buka-buka itu. Sholat sunnah tahajud itu padahal kan. Tapi sepanjang malam dia sholat kakinya buka-buka. Ya, beramal soleh kepada Allah. Padahal dia dijamin masuk surga kan? Nah, kita siapa yang menjamin? Ada kita dijamin Allah. Siapa yang jamin? Kita masuk surga. Ya, kalau meninggalnya dalam kemaksiatan, ya kan? Gimana siapa yang jamin? Tapi kalau Rasulullah, para sahabat itu sudah dijamin. Orang-orang yang awal masuk Islam itu dijamin. Nah juga sedekah mereka luar biasa. Ada yang mensedekahkan separuh hartanya, ada yang mensedekahkan seluruh hartanya. Dan kita nggak amalannya kayak gitu. Kita gimana? Mau mengeluarkan 10.000? Ada yang 1.000, ada yang 10.000, ada lah bisa kayak gitu. Nah jadi kesempatan emas Lailatul Qadar nanti kita cari tipsnya gimana caranya supaya kita di malam-malam ganjil kita berjaga-jaga. Nah intinya juga
karena kita berpikir bahwa kita akan diwafatkan. Kita pengen kamu itu fokus. Karena kita ini nggak selama-lamanya loh. Ibarat kamu buat bazar yang kemarin itu, ya kan? Cantik lah bazarnya, dikasih bunga, dikasih kain yang rapi, segala macamnya ditata rapi. Kau juga berakhir bongkar lagi, ya kan? Kamu suka mandangnya bazar tuh indah, bagus, cantik gitu kan? Ya seindah-indah yang kamu pandang, secantik-cantik yang kamu pandang, udah tiba waktunya, ya, udah tiba waktu bongkar, waktunya udah habis gitu kan? Usia kita gitu juga. Misalnya nih, ada orang yang pergi ya bekerja di Jakarta atau di Bandung mencari nafkah, karena dia merasa di kampungnya tidak ada pekerjaan. Apakah dia bekerja di sana, lalu dia bekerja mendapatkan uang, dia bangun rumah, bangun mobil di sana, atau uang yang dia dapatkan itu ke kampung halamannya untuk membangun di kampung halamannya, untuk merenovasi, memperbaiki dan segala sesuatunya. Nah, yang mana? Dia membangun rumah di Bandung sana atau di kampung halamannya? Tentu dia tahu dia bakal pasti pulang cepat atau lambat. Jadi dia berusaha mempersiapkan ya sebaik mungkin. Atau orang misalnya kapal nih, kapal lewat, ada yang berlabuh di dermaga. Ya berlabuhnya itu dia untuk keperluan. Apakah yang namanya berlabuh di dermaga kapal yang membawa orang-orang banyak itu dia tinggal di dermaga itu? Ada nggak yang tinggal bangun rumah di situ selama-lamanya dia di situ hingga dia meninggal? Tentu yang namanya kapal menanti, ya kan? Pasti dia akan berangkat lagi dengan kapal itu. Ya mempersiapkan segala sesuatunya lah. Mungkin di kapal itu nggak ada air minum, nggak ada makanan, nggak ada air mungkin gitu ya. Air itu air asin ya kan? Jadi sulit. Jadi persiapannya segala sesuatunya sudah penuh semua ya. Sudah banyak perbekalannya yang mau menuju sesuatu destinasi tujuan melalui kapal itu. Janganlah. Sadari itu lah, sadari. Nanti kita tiba waktunya kita diwafatkan. Nggak harus nunggu tua. Ada yang muda, banyak yang meninggal juga. Ugal-ugalan di jalan raya, ya kan? Rumahnya ada mobil nyusut dia, atau terlindas kepalanya, atau badannya banyak bisa. Bahkan SMP mana itu terjadi seperti itu. Anak SMP lain ya, atau guru yang di sini kemarin kawan ibu lah ya, umur 30 tahun lalu dia hamil 4 bulan, dia juga meninggal di tempat. Kenapa? Kematian itu nggak disangka-sangka sama sekali, betul-betul nggak disangka. Waktu berangkat ibu lihat dia biasa aja, saya sangka kalau dia sebentar lagi akan meninggal. Ibu di belakang dia. Dia bu, meninggal bu. Sebaiknya mobil itu tidak langsung ke pinggir dekat ibu, tapi dia langsung menabrak, bannya pecah, akhirnya kena ibu. Dan Bu Hidayah ikan kamu kenapa Bu Hidayah itu? Bu Hidayah yang membocor terpental di pipa, tapi dianya langsung berdarah gitu ya, mungkin kena bagian dalamnya lah. Tapi bukan dengan hilang insya Allah ya, bukan dengan hilang belum siap. Kita jangan pernah ngerasa kita udah siap meninggal. Jangan pernah. Kalau kita ngerasa udah siap, berarti amal kita ngerasa amal soleh kita baik. Ya, teruslah merasa amalan belum banyak. Belum siap diwafatkan saat ini ya, karena amalan belum banyak. Ada yang udah siap diwafatkan detik ini? Dia bu. Kan? Karena kita tahu diri, betul kan? Nah, oke, kita masuk ke tips Lailatul Qadarnya agar bisa meraih ya malam Lailatul Qadar. Nah, jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak mudah juga ya. Karena kenapa? Kita juga ada aktivitas
siang hari. Dan apalagi kita tidak manajemen waktunya tidak bisa. Dibantainya lah siang hari kamu yang hobi main bola 3 jam. Balik sekolah jam 3, jam 4, 5, 6 misalnya kan ada seperti itu kan. Apalagi tanding sana tanding sini nggak memikirkan kalau dia puasa. Akhirnya apa? Siap Isa udah ngorok dia. Nah udah ngorok. Semoga aja nggak kelewatan ya. Nah jadi kalau udah ngorok, gimana mau dapatkan malam Lailatul Qadarnya, malam-malam ganjil itu? Gimana? Baru juri ya. Jadi caranya kalau udah masuk ke malam ganjil ataupun gini lah, kita punya tips supaya dapat meraih malam Lailatul Qadar itu. Ya. Malam pokoknya 20 ke atas itu kita isi seluruh amal soleh. Misal Isya kita nggak ketinggalan, siap Isya ada sholat sunnah nggak ketinggalan. Siap itu kita tarawih jangan dilewatkan selama 20, 21, 22 sampai akhir itu. Tarawih sunnah, tadarus, zikir, sholawat, istighfar, doa juga, doa minta banyak-banyak. Kenapa rahasianya? Nah? Kamu tahu nggak rahasia? Yang terkadang ini memotivasi kita banget gitu. Karena apabila kita misalnya kamu saat itu berzikir, misalnya kamu bilang astagfirullah, sedekahlah sedekah. Misalnya ada uang nih 5.000, malam itu kamu sedekah, pas pula malam itu Lailatul Qadar kan, kamu sedekah 5.000, sedekah sama anak tetangga 5.000. Itu bukan cuma amalan itu sedekah sekali aja 5.000, bukan, itu bagaikan 83 tahun kamu sedekah nonstop tanpa henti nak. Sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi selama tahun 2 tahun 10 selama 83 ke 84 tahun nonstop. Itu baru satu amalan, ya kan? Satu amalan. Nah, kalau kamu ngaji biasa di hari-hari yang lain itu kan satu hurufnya alif lam mim misalnya kan, itu 10, 20, kalau 3 huruf kan 30, itu hari biasa. Kalau hari yang Ramadan itu mau 700 kali lipat. Kalau berarti apa? Kamu ngajinya non-stop selama 83 tahun, non-stop tanpa jeda. Sayangkan kalau malam itu kamu ngorok, makanya tipsnya itu betul-betul dijaga. Malam-malam ganjil atau selama 10 hari 20 sampai akhir itu kamu jangan main bola, jangan lasak-lasak, ya, biar malamnya fit, ya kamu, atau bantai minum kopi lah, ya kan? Jam-jam 9 itu minum kopi, atau jam-jam usahanya minum kopi, ya matanya agak fresh, ya, enggak ngantuk gitu, enggak ngantuk. Nah, jadi kalau nggak ngantuk apa? Berarti bisa kan kita beramal soleh malam itu? Nah, yang misalnya punya yayang petnya, nah jangan lagi telepon-telepon, ya kan? Ini nanti lagi ngapa? Lagi ngaji. Astagfirullah. Ini yayang lagi rindu nih. Jangan tipsnya apa tadi? Jangan main bola di siang hari, jangan lasak-lasak. Tidur siang. Karena kenapa? Kalau kita tidur siang, bisa diam dulu. Ini untuk kebaikan kamu nak. Kadang amal soleh yang selama 83 tahun ini amalannya lebih banyak daripada usia kita. Jangan-jangan kita meninggal tak sampai usia itu nah. Ya kan, tahun depan kita nggak dapat misalnya udah meninggal. Kita meninggal umur 50, 60 atau 45. Sementara amalan itu 83 tahun kan.
sebentar ya kan, biar tidak masuk. Ini kebaikan untuk kamu. Nah sekarang tentang amalan-amalan itu. Amalan-amalan apa saja? Karena waktunya kan dari malam sampai terbit fajar ya. Dan supaya kamu dapat, coba malam-malam genap kamu beribadah juga. Nah jangan malam Lailatul Qadar itu kan malam-malam ganjil. Ya udah ganjil-ganjil aja yang aku jaga-jaga. Jangan. Sambil melatih diri kita juga semua kita lakukan. Jadi ibu tanya pernah satu kelas, siapa yang pernah tahajud? Ibu tanya. Nggak ada yang nak seumur hidup dia tahajud, nggak pernah. Makanya dia lagi pernah dengar tahajud kan? Jadi bu tanyalah di kelas lain, siapa yang pernah melakukan tahajud? Nggak pernah. Kok seumur hidup dia tidak pernah? Nah jadi ini kesempatan emas. Bisa jadi kalau kamu tahajud nantinya, kamu akan bagaikan tahajud selama 83 tahun, bahkan lebih kata Allah. Nah jadi dipelajari kayak mana cara tahajud, kayak mana witir setelah tahajud, atau yang sholat tarawihnya kan ada witir ya kan? Nah jadi sholawat juga nanti diucapkan. Nah dari Isya kita melaksanakan sholat yang kamu kerjakan kadang misalnya berjamaah. Nah, setelah sholat Isya apa lagi? Amalannya? Andai kan ini malam Lailatul Qadar, berarti kamu Isya bagaimana 80 jam? Sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang sholat rawatib itu. Setelah sholat sunnah kan kita mengerjakan apa? Ayo, setelah sholat Isya kita kerjakan tarawih. Ya sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih. Tarawih dan sholat witir. Ya, tarawih kan dalamnya ada witir. Setelah itu tadarus. Sempatkanlah, sempatkan. Jangan setelah tarawih kamu kabur kemana? Kita main gaplek pula nanti ya kan? Kayak main apa? Basu domino tuh main gaplek ya kan? Warung jangan. Usahalah kejar. Ngaji itu nggak harus di rumah aja. Di rumah kamu kasih bahasa, kamu kasih setelah ngaji, karena nak pesan ibu ya, selalulah kamu ngaji, jangan cuma tadarus saja. Karena apa? Rahasianya yang ribut mau ikut tanya ya. Hah? Ayo nggak ada nyimak berarti. Ngaji dibatasi. Jadi pesan ibu nak, jangan Ramadan aja kamu ngaji. Siap sholat kamu ngaji, ya kan? Karena kenapa? Karena kita udah ngambil air wudhu. Kita itu udah dalam keadaan bersuci ngambil air wudhu. Jadi siap sholat ngaji. Kalau bisa semua kamu ini punya Al-Quran yang ada artinya, nak. Jangan Al-Quran yang buat apa ayatnya aja, tapi harus ada artinya. Karena kenapa? Kita langsung bisa, ya walaupun ada penafsirannya yang lain, tapi setidaknya kita tahulah gitu ya pesan-pesan isinya yang mudah untuk dipahami. Tapi kalau yang sulit untuk dipahami jangan terlalu kali dipikirkan, nanti bisa pula ya kan. Nah jadi baca Quran, baca arti langsung. Baca Quran lembar, baca arti langsung. Itu waktu di hari-hari biasa. Tapi kalau mau di ada lima tadarus saja nggak apa-apa. Tapi di hari-hari biasa bisa biasakan. Karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat kita di hari akhirat nanti, hari kekekalan. Jadi tidak hanya sholawat aja, nah. Al-Quran juga memberikan syafaat dan bisa menaikkan derajat kita, ya. Semakin tinggi derajat kita, kita akan berada di tempat-tempat yang tinggi bahkan bersama Rasul. Dan Al-Quran yang sering kita baca, apabila kita mau sakaratul maut, kan sakaratul maut itu dahsyat, katanya yang kulit di kampung di ya, sakit. Dan belum lagi godaan dari setan biar kita nggak baca syahadat, ya kan?
Jadi karena kita adalah orang yang sering membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Saat sakaratul maut itu Al-Quran akan mendampingi kita. Makanya dulu kita itu tenang. Saat mau diambil kita tenang. Dan nanti di kuburan pun Al-Quran itu akan memberi penerangan kepada kita. Setiap kita akan menuju ke neraka, melewati Shiratal Mustaqim, ya kan? Nah, katanya yang rambut dibelah 7 tipis itu, gimana mau lewat coba? Api berkobar-kobar. Al-Quran mendampingi lagi. Al-Quran mendampingi kita sampai ke pintu surga, bahkan sampai di dalam surga pun Al-Quran masih mendampingi kita. Kenapa? Di dunia kita terus membaca. Jadi gak ada di Ramadan aja, setiap hari minimal 5 kali, karena kita udah kumpul gitu kan. Sampai dalam keadaan bersuci langsung baca Quran, baca arti walaupun sebentar terus. Setelah di surga, ya kan? Setelah di surga itu karena kita selalu membaca Al-Quran, tingkat kita makin tinggi sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah kan di surga kita tingkat yang tinggi gitu ya. Jadi itu ya, tolong dijamkan selalu membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, malam Lailatul Qadar itu kamu bersedekah 20 ke atas, walaupun hanya 1.000, 2.000, sisihkan mana? Sisihkan entah kamu simpan di kotak mana, itu sampai misalnya 5.000 atau 2.000 selama sebulan itu banyak. Ya udah tiap malam kamu sedekah karena Lailatul Qadar itu malam kan, ya sedekah. Itu kalau kamu komitmen konsisten, kamu akan bagaikan sedekah berapa tahun? 3 tahun lah. Enggak bisa. Pegang aja Geter-geter. Adalah fokus keren kayaknya itu pala. Tapi kita juga meyakini doa sudah dipanjatkan kepada Allah, ngaji pun sudah, tarawih sudah. Nah, pesan ibu zikir Allahu Akbar. Itu bagaikan kamu ngomong Allahu Akbar non-stop selama 83 tahun. Keren nggak? 40 tahun udah. Bagus kan? Jadi jangan Arda loh. aja zikirnya. Sama itu yang di tengah. Siapa itu? Subhanallah, Masya Allah, Astagfirullah, ampun ya Allah. Masya Allah, Allah maha berkehendak dan salawat juga. Karena kan kita mau diberi syafaat sama Rasulullah. Mau diberi apa? Syafaat. Ya, syafaat Rasulullah itu yang sangat kita harapkan. Berarti apa? Kata Rasulullah kan, orang yang paling banyak salawatnya, dia yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat nanti. Nah, bayangin, orang yang banyak salawatnya kepada Rasulullah paling dekat dengan Rasulullah. Paling dekat Rasulullah sama langsung. Itu angka sama apa itu? Padahal itu banyak kali amal kamu. Satu salawat aja itu katanya lebih baik. Satu itu aja salawat kita mendapat 10 rahmat. Satu salawat mendapat 10 rahmat, diampuni dosa-dosa kita, dinaikkan derajat kita, ya kan? Allah apa bilangnya lagi di kuburan? Pahala salawat kita itu berubah sosok yang menemani kita sampai hari kiamat. Belum lagi di sana Rasulullah itu menuangkan sendiri air minum apa? dan mendapat Mampus itu kena itu. Nah, apalagi yang non-stop selama 83 tahun. Hanya amalan satu. Kalau apa itu responnya itu? Kalau mau sholawat itu ucapkan salam dulu. Apa salamnya? Ada yang tahu? Assalamualaikum ya ahli kubur. Aku jawab. Waalaikumsalam ya. Oke, fokus lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
juga yang nampaknya ganggu. Tapi ada ibu pengen ya yang dari hadis yang ibu ucapkan ke kamu lalu ini kamu ucapkan di pikiran kamu. Jadi kalau kita mau salawat kita harus ucapkan salam itu sama Rasulullah. Salamnya begini ya, dengar nggak? Salamnya begini nak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan assalamualaikum. Itu perintah Allah di Al-Quran loh. Seperti yang kamu azan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi disuruh sholawat dulu baru salam dulu baru sholawat. Nanti malam Lailatul Qadar siap-siap salamnya. Salamnya gimana? Abadikan ya ilmu itu ya. Abadikan. Setelah sholawat, lalu kamu zikir-zikir, sholawat, tidur lagi, ya kan? Kok jangan di sini tidurnya, jangan. Tidur. Tentu kita butuh energi untuk tahajud nanti bangun jam 3 malam. Butuh energi untuk tahajud jam 3 malam, jadi kita harus tidur terlebih dahulu. Taruhlah kita tidur jam 11 malam ya Kak ya. Bangun kita jam 3 malam. Gak apa-apa lah ngantuk dikit-dikit ya. Gak apa-apa ngantuk. Kamu harus ada tekad. Apaan deh? Harus ada semangat, motivasi. Kameranya mana? Gak apa-apa. Malam ganjilannya aku ngantuk. Nanti kan siap kalau panjang umur bisa tidur. Jangan Woi, usahakan Gio. jangan tidur pagi kalau mau bikin diabetes sakit. Woi Gio, agak ini. Lalu setelah tidur kamu Woi aku susah setelah cok. tidur bangun tahajud. Nah, kalau memang hari-hari kamu Dah. yang seperti itu Ar, tolongi Ar. Males. Aku gak bisa loh serius. Woi kau gitu kali. Hari-hari 20 ke atas ini jangan tinggal tahajudnya. Bisa? Bisa atau bisa Ustaz? Insyaallah. Ya insyaallah. Jangan tinggal tahajudnya. Kamu nengok-nengok. Sok. Setelah ini kita istirahat ya. Berapa lagi? Udah jam. Nah, kalau memang seumur hidup kamu nggak pernah tahajud, ayolah menjelang ini kamu kan bisa. Woi. Tahajud Hah? bisa 2 rakaat, 2 Gak tahu aku rakaat. gimana cara nengoknya. Rakaat bisa, tapi dia kayak sholat subuh 2 rakaat. Gak bisa. 2 rakaat, salam. Ayatnya pun sama. Niatnya kamu pelajari ya. Jangan sampai nggak tahajud. Karena kalau Kok kamu gitu tahajud, kali lah. kamu tahajudnya bagaimana 3 tahun, jadi jangan dilewatkan. Nah, setelah tahajud ngajilah sekalian, ya ngaji. Terus kan sahur tuh, sahur kan ada itu yang namanya ngaji sebentar karena mau subuh, ingat nggak? Nah, itu Allah suruh kita istighfar. Allah Kok kabur-kabur memang kayak gini? ada di Al-Quran. Pas sebelum subuh itu ngaji. Nah, jadi kalau bisa jangan tidur. Kamu harus sadari itu. Aku harus dapat malam Lailatul Qadar, amal soleh itu harus banyak. Aku nggak boleh tidurnya nanti siang aja. Jadi astagfirullah. Fokus ke astagfirullah aja sebelum subuh nak. Itu Allah suruh di Al-Quran. Karena coba kabulkan dosa, ampuni dosa-dosa kita. Lebih cepat diijabah Allah dosa-dosa kita itu diampuni. Ini azan nih, umpama azan. Alamak. Akhir azan ya. Pelah. Ya aku pun 3. Kamu jangan sholat subuh dulu. Ya sakit. Tapi sholat apa? Aku apaan digeter-geter loh. Atau sholat fajar. Itu ganjarannya apa? Gini. Kalau kita sholat fajar ganjarannya apa? Mendapatkan pahala lebih dari dunia. Kan geter-geter nah. Seisi yang Gini. apa? Ganjaran pahala. Geter-geter enggak lama. Gemeter. Mendapatkan pahala dunia dan seisinya. Telah penimbun loh. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Banyak lah. Bisa
Males si gurunya. Hanya 2 rakaat. Ini kalau getar-getar itu salah kau ya. Assalamualaikum. Cepet.